Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainun dari semester 6 AMPI. Baik, sekarang kita akan membahas materi tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Jadi, kita akan membahas tentang ringkasan akademis, tentang biografi, konsep pendidikan, tujuan, metode, kurikulum, dan relevansi pemikiran Ibnu Khaldun untuk pendidikan Islam kontemporer. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ainun dari kelas 6A MPI. Jadi teman-teman, sekarang kita akan mempelajari tentang materi pemikiran filsafat pendidikan Islam Ibnu Khaldun. Jadi ringkasan akademis tentang biografi, konsep pendidikan, tujuan, metode, kurikulum, dan relevansi pemikiran Ibnu Khaldun untuk pendidikan Islam kontemporer. Baik teman-teman, kita akan memasuki poin pertama, yaitu pembahasannya tentang biografi singkat dari Ibnu Khaldun tersebut. Jadi, beliau, Ibnu Khaldun, lahir pada 1332 Masehi dan wafat pada 1406 Masehi. Adalah sejarawan, filsuf, ekonom, politisi, dan pendidik yang terkenal sebagai pelopor sosiologi, sejarah. Pendidikan awal diperoleh dari ayahnya, kemudian belajar di pusat-pusat ilmu di Tunasia dan bertemu banyak ulama Andalusia. Jadi, pengaruh guru-gurunya ini meliputi ahli nahwu, filsafat, falak, logika, dan bahasa. Misalnya Muhammad bin Abdullah Al-Hadrami, Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hadrami, Abdullah bin Al-Arabi. Latar pembelajaran lintas disiplin membentuk pendekatan integratifnya. Baik, poin kedua, kita akan membahas tentang konsep pendidikan kerangka humanis menurut Ibnu Khaldun. Jadi di sini ada 4. Yang pertama itu membahas tentang penyesuaian kesiapan peserta didik. Jadi, pengajar harus disesuaikan dengan pengalaman, usia, kapasitas, atau mental siswa. Jadi, materi yang terlalu maju bagi pemula menimbulkan kebingungan, apati, dan penyelewengan pemahaman. Yang kedua ini kita akan membahas tentang perhatikan kebiasaan dan budaya. Jadi pembelajaran kontekstual menurut mazhab belajar sebaiknya relevan dengan tradisi lokal agar mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita akan membahas tentang menekankan pada malakah atau keahlian. Jadi pendidikan bertujuan mengembangkan keterampilan khusus melalui latihan berulang sehingga tercapai kemahiran profesional. Yang keempat, kita akan membahas tentang lemah lembut dan kasih sayang dalam pengajaran, yaitu pendidik harus mengedepankan kelembutan, sikap keras. Jadi si pendidik ini harus mengedepankan sikap lembut. Jika menggunakan sikap keras, dikhawatirkan dapat merusak perkembangan moral dan psikologis peserta didik. Jadi seperti itu konsep pendidik atau kerangka humanis menurut beliau. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan membahas tentang implikasi praktis dari konsep humanis. Yang pertama, desain kurikulum bertahan atau bertahap sesuai tingkat kesiapan. Berikutnya, pengajaran kontekstual yang menghormati tradisi lokal. Yang ketiga, fokus pada pembentukan malakah atau keahlian melalui praktik terstruktur. Berikutnya yang terakhir, pembelajaran yang bersifat suportif bukan otoriter. Jadi ingat ya guys, ketika kita melakukan pembelajaran ini tuh kita berusaha menghindari sikap otoriter dan kita harus mengedepankan sikap suportif. Jadi teman-teman, sekarang kita melanjutkan poin ketiga ya. Poin ketiga ini kita akan membahas tentang tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Jadi menurut beliau di sini ada 3 tujuan.
Tiga tujuan ya guys. Jadi yang pertama pengembangan kemahiran. Itu menjadi tujuan utama, yaitu keterampilan yang dikuasai melalui latihan berkelanjutan. Yang berikutnya penguasaan profesional sesuai zaman. Jadi pendidikan harus menjawab tuntutan profesional atau profesi dan kemajuan peradaban. Yang ketiga, gitu guys, yang ketiga ini yaitu tujuan menurut beliau yaitu pembinaan pemikiran yang baik, yaitu membentuk kemampuan berpikir jernih sebagai dasar aktivitas manusia yang terarah. Sekarang kita akan masuk ke poin keempat, yaitu poin yang membahas tentang metode pembelajaran atau strategi aktif. Jadi, Ibnu Khaldun merekomendasikan metode beragam sesuai tujuan ilmu. Di sini ada 5 metode menurut beliau. Yang pertama, hafalan, yaitu terbatas pada bahasa dan teks suci, digunakan selektif. Yang kedua, dialog atau munazarah, yaitu metode utama untuk memahami ilmu rasional dan mencapai malakah atau keterampilan atau keahlian seseorang. Yang ketiga, yaitu rihlah ilmiah, yaitu belajar dari kitab dan langsung mendengar ulama, kombinasi teori dan pengalaman. Berikutnya, kita akan membahas tentang keteladanan. Jadi, guru sebagai model moral dan intelektual. Guru itu sebagai contoh untuk murid-muridnya. Yang terakhir yaitu pengulangan atau altikrar, serta bertahap, yaitu terstruktur pembelajaran progresif dari sederhana ke kompleks. Jadi seperti pembahasan di awal, jadi pembahasan itu harus dari yang mudah dulu ke sulit. Sekarang kita akan melanjutkan poin kelima. Mana 5 ya? Oh ya, ini 5. Ya ulang. Ya, baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi poin kelima. Jadi poin kelima ya guys. Di sini kita akan membahas tentang kurikulum menurut Ibnu Khaldun. Jadi pengelolaan ilmu dan prinsip kurikulum menurut beliau itu ada 4. Yang pertama ilmu lisan atau linguistik. Itu dalam berbahasa, sastra, dan bayan. Yang kedua ilmu syariah dan ilmu suci seperti Al-Quran, hadis, tafsir, dan fikih. Yang ketiga, ilmu rasional dan alam, misalnya filsafat, matematika, falak, kedokteran, dan pertanian. Yang keempat, ilmu alat, seperti mantik, nahwu, sebagai pendukung disiplin lain. Jadi tujuan kurikulum ini yaitu integrasi agama dan duniawi, pembentukan karakter, penghargaan budaya, dan pembangunan masyarakat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Berikutnya, kita akan membahas tentang kurikulum yang mana tingkatan dan contoh mata pelajaran menurut beliau, yaitu Ibnu Khaldun. Jadi di sini ada 3. Yang pertama tingkat pemula, itu fokus pada Al-Quran, qiraat, dasar akidah, etika dasar, dan pembentukan karakter. Yang kedua tingkat atas atau klasifikasi A, itu membahas tentang ilmu syariah, seperti tafsir, hadis, fikih, usul fikih, kalam, dan tasawuf. Sedangkan tingkat atas, seperti klasifikasi B, ilmu rasional dan tahapan mencakup bahasa, logika, antronomi, kedokteran, pertanian, serta ilmu alam. Jadi, dari beberapa poin yang kita bahas tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Ibnu Khaldun menawarkan model pendidikan komprehensif yang membangun pendekatan filosofis dan empiris. Inti pemikiran beliau yaitu pendidikan harus kontekstual, humanis, bertahap, dan berfokus pada pengembangan keterampilan serta pembentukan pemikiran. Jadi, kurikulum ideal mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu dunia demi membentuk insan seimbang secara intelektual, moral, dan sosial. Begitulah yang dapat kita simpulkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jadi dari pembahasan yang kita telah berdiskusi bersama tadi, jadi di sini terdapat saran dan relevansi bagi pendidikan Islam kontemporer menurut beliau. Yang pertama, rancangan kurikulum
modular bertahap sesuai kesiapan peserta didik. Yang kedua, integrasikan konteks lokal dan budaya dalam metode pembelajaran. Yang ketiga, prioritaskan pelatihan keterampilan seperti vocation dan profesional berdampingan dengan ilmu agama. Yang keempat, promosikan metode dialogis dan keteladanan sebagai inti pembelajaran aktif. Yang kelima, yaitu bangun kultur pembelajaran sepanjang hayat. Misalnya, apa sih namanya bahasa Inggrisnya itu lifelong learning. Ya, kalau tidak salah seperti itu, teman-teman. Dan penelitian berbasis pengalaman. Seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Eh, Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat atau sedikit pembelajaran dari apa yang saya bahas tadi. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.